Hello everyone, welcome back to my channel with me Mr. Robs. Ini adalah video pertama seri belajar grammar untuk elementary level. So buat teman-teman yang pengen belajar English grammar lebih terstruktur dan juga lebih mendalam, teman-teman bisa ikuti video-video yang ada di seri ini. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai to be, yaitu am, is, dan juga are. Referensi yang digunakan selama belajar grammar ini adalah Essential Grammar in Use by Raymond Murphy. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. So, let's get started. Kita akan coba membahas mengenai bagaimana membentuk kalimat positif dengan menggunakan to be. Di sini sudah ada tabelnya yaitu am, is, dan juga are. Kita akan coba buat kalimat, sekali lagi, kalimat positif dengan menggunakan to be yaitu am, is, dan juga are. Dan sebelum masuk ke situ, teman-teman harus memahami terlebih dahulu, kalau kita ingin membentuk sebuah kalimat, dalam bahasa Inggris itu paling tidak kita harus memiliki subjek dan juga verb. Jadi itu syarat minimalnya. Ada subjek, ada juga verb. Kalau dalam bahasa kita subjek dan juga predikat. Nah, subjek dan juga verb ini syarat minimal kalau kita pengen membentuk sebuah kalimat. Nah, untuk posisi subjek ini sendiri, saya tuliskan di sini, dan juga verb. Nah, untuk subjek ini sendiri, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan subject pronoun. Pronoun. Nah, di tabelnya sudah kita buatkan, jadi ada I, ini artinya itu saya atau aku. Ada juga he, dia laki-laki. Saya singkat aja. Kemudian ada juga she, dia, tapi ini untuk perempuan. Dia, ini untuk perempuan. Ada juga it. Nah, ini bisa untuk benda biasanya. Makanya artinya itu kadang ini atau itu, atau bisa juga nggak diartiin sama sekali. Kalau di sini kita coba artikan ini atau itu aja. Baik. Ada juga we. We ini artinya bisa kita atau kami. Ada juga you. Kalau you artinya bisa kamu kalau satu orang. Kalau lebih dari satu, kita bisa artikan kalian. Kalau they ini artinya mereka. Mereka. Nah, subject pronoun ini kita tambahin di sini. Subject pronoun. Oh, sorry. Nah, jadi kita bisa menggunakan I, he, she, it, we, you, they untuk mengisi posisi subjek dalam sebuah kalimat. Seperti yang udah kita sampaikan sebelumnya, yang namanya kalimat itu paling tidak harus ada subjek dan juga verbnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba buat kalimat, subjeknya udah ada, dan kita akan coba gunakan to be di sini. Nah, masing-masing subjek pronouns ini memiliki to be-nya masing-masing. Kalau I, dia pasangannya dengan am. Bisa disingkat bentuknya itu jadi I'm. Dibacanya I'm. Kalau he, she, it, to be-nya itu adalah is. Jadi bisa he is, she is, atau it is. Kalau disingkat, misalkan his. Atau untuk yang she, she's. Untuk yang it, jadi it's. Jadi ini maksudnya singkatan dari he is. Saya tuliskan di sini. Dari he is. Untuk yang she, dia singkatan dari she is. Dan untuk yang it's, dia singkatan dari it is. Nah, boleh ditulis dalam bentuk singkatnya seperti ini, atau ditulis lengkap, itu nggak apa-apa. Nah, untuk yang we, you, they, to be yang kita gunakan adalah are. We are, you are, dan juga they are. Bentuk singkatnya misalkan jadi we're. Nah, ini contoh bentuk singkatnya. Kalau you are jadi your. Kalau they are jadi their. Nah, ini bentuk singkatnya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa gunakan bentuk singkatnya atau bentuk lengkapnya. Jadi we are misalkan untuk bentuk lengkapnya, atau you are, ada juga they are. Nah, seperti ini.
Kalau yang tadi I'm, boleh nggak kita sebutkan bentuk lengkapnya? Boleh. Jadi I am. Ini boleh juga. Oke. Nah, itu pasangannya jangan diganti-ganti. Misalkan I dengan I is itu nggak boleh. Atau misalkan he are atau you is itu nggak boleh. Jadi masing-masing subjek pronoun ini sudah memiliki pasangan to be-nya. Baik, kita akan coba lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, I'm cold. Nah, di sini kita menggunakan subjek pronoun-nya itu I, to be-nya am, dan kita tuliskan dalam bentuk singkat, I'm cold. Ini artinya aku kedinginan. Can you close the window, please? Ini contoh kalimat pertama, I'm cold. Kemudian yang kedua, Steve is afraid of dogs. Steve is afraid of dogs. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan subjek yang lain, bisa misalkan nama orang seperti di contoh ini. Ini nama orang yaitu Steve. Kenapa kita harus gunakan is? Karena kalau misalkan kita mau menyebutkan dengan nama orang, kalau cuma satu orangnya, kita gunakan is. Kalau orangnya dua, kita gunakan are. Lebih dari dua dan seterusnya, sama, gunakan are juga. Contoh misalkan Steve-nya ditambahin yang lain, misalkan Steve and Jack. Nah, seperti ini. Jangan pakai is, tapi pakai are. Jadi kalau di dalam subjeknya itu ada dua orang atau lebih, teman-teman harus gunakan are. Misalkan Steve and Jake are happy. Nah ini seperti ini. Jadi jangan sampai dituliskan is. Steve and Jack is happy. Boleh. Jadi kalau kita, sekali lagi, kalau misalkan subjeknya nama orang, cuma satu, to be yang dipilih adalah is. Tapi kalau subjeknya dua orang atau misalkan lebih dari dua, itu gunakan to be are. Baik. Selanjutnya, your keys are on the table. Your keys are on the table. Nah, kita menggunakan to be are di kalimat ini. Kenapa? Karena subjeknya your keys. Jadi untuk subjek juga selain orang, kita juga bisa menggunakan benda sebagai subjek. Di sini subjeknya keys, kunci, dan kuncinya ini lebih dari satu, kenapa ada S-nya. Jadi kalau ini tambahan aja, kalau teman-teman misalkan ada kata benda, misalkan bag, nah sorry a bag, ini cuma satu. Tapi kalau kita misalkan sebutkan bags, tambahkan S, ini lebih dari satu. Contoh yang lain misalkan book, ini cuma a book, ini cuma satu buku. Tapi kalau kita menyebutkan misalkan dua buku atau lebih, kita tambahkan S. Two books, two books. Jadi ada S-nya. Nah, di sini your keys dia lebih dari satu. Jadi kita gunakan to be-nya are. Nah, untuk yang benda, apapun subjeknya, mau orang atau benda, yang selain subject pronouns, kalau lebih dari satu kita gunakan are. Tapi kalau subjeknya cuma satu, bisa orang atau benda, jadi kita nggak menggunakan subject pronouns, to be-nya gunakan is. Baik, jadi sekali lagi kita ringkas, subjeknya kalau kita tidak menggunakan subject pronouns dan subjeknya itu cuma satu, bisa orang, bisa benda, kita gunakan to be-nya is. Tapi kalau misalkan subjeknya itu baik orang atau bendanya itu lebih dari satu, kita harus gunakan are. Baik. Contoh yang selanjutnya, it's 10 o'clock. Nah, di sini subjek pronounnya it dan to be-nya is menggunakan bentuk singkat it's 10 o'clock. Nah, tadi sempat kita bahas yang namanya it ini kadang nggak diartikan. Jadi kalau misalkan di kalimat ini it's 10 o'clock, kita bisa artikan jam 7, sorry, jam 10 pas. Jadi kita nggak artikan ini atau itu dan sebagainya. Dan lanjutannya, you're late again. You're late again. Nah, ini bentuk singkatnya. Boleh. Kalau misalkan kita mau bilang you are, boleh nggak? Boleh. Jadi you are late again. Nah, boleh seperti itu. Baik. Itu untuk yang positive sentence menggunakan to be. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana bentuk dari negatifnya.
Untuk bentuk negatifnya sebetulnya sama saja. Jadi cukup kita tambahkan not setelah to be-nya. Nah, di sini jadi am not, is not, are not. Tinggal tambahkan not saja untuk mengubah kalimatnya menjadi kalimat negatif. Kalau kita lengkapnya misalkan menggunakan subject pronouns, yang pertama I'm not, nah boleh seperti ini. He's not, ini bentuk yang he is not, boleh disingkat he's not. Atau bisa juga kita menggunakan isn't. Isn't ini singkatan dari is not. Jadi he isn't. Kemudian she's not. Atau bisa juga kita ucapkan atau tulis she isn't. It's not. It isn't. Nah, boleh pilih bentuknya salah satu. Boleh dengan it's not atau menggunakan isn't boleh. Kalau yang are not, misalkan kita sebutkan we're not. Nah, bentuk yang lainnya, teman-teman bisa singkat are not-nya ini menjadi aren't. Jadi, we aren't. We aren't. Yang lainnya misalkan you're not, bisa kita singkat you aren't. They're not. They aren't. Jadi boleh pilih salah satu. Baik yang misalkan menggunakan we're not, misalkan kalau subjeknya we, atau menggunakan aren't, itu boleh. Nah, kita coba lihat contoh kalimatnya. I'm thirsty. I'm thirsty. I'm tired. Sorry. I'm tired. Aku capek. But I'm not hungry. Tapi aku nggak lapar. Nah, yang pertama kalimatnya positif, I'm tired. Yang kedua kalimatnya negatif, I'm not hungry. Itu boleh. Baik. Yang kedua, Tom isn't. Nah, tadi udah kita bahas kalau subjeknya cuma satu orang, jadi kita nggak menggunakan subjek pronoun. Di sini subjeknya Tom, nama orang, dan cuma satu. Kita gunakan to be-nya is. Nah, di sini bentuknya negatif. Tom isn't interested in politics. Tom nggak tertarik mengenai politik. He's interested in music. Nah, ini kalimat positifnya. Dia tertarik dengan musik. Jadi bisa gunakan negatif atau positif tergantung teman-teman mau buat kalimatnya seperti apa. Contoh selanjutnya, Jane, subjeknya Jane, cuma satu orang, berarti to be-nya is, jangan are. Isn't a teacher. Jane isn't a teacher. Kalau kita mau misalkan ucapkan Jane's not a teacher, boleh nggak? Boleh. Misalkan jadi gini nih. Jane's not a teacher. Ini boleh. Jane's not a teacher. She's a student. Nah, ini kalimat positifnya. She's a student. Baik. Kemudian contoh selanjutnya, they aren't Australian. Nah, subjeknya di sini they. Nah, they ini pasti to be-nya menggunakan are. Jadi, they aren't, nah ini kalimat negatif, they aren't Australian. Mereka bukan orang Australia. So, gampang banget. Jadi teman-teman bisa buat kalimat positif atau negatif dengan menggunakan to be. Nah, gimana sih kita kalau mau membuat kalimat positif dan negatif dengan menggunakan to be? Nah, caranya seperti ini. Pertama, kalau misalkan setelah to be ini, saya tulis spasi ini saja. Setelah to be ini bisa diikuti oleh, bisa diikuti oleh kata benda, noun, atau juga bisa diikuti oleh adjektif. Nah, bisa oleh adjektif. Bisa tulis sebelah sini aja. Adjektif bisa juga oleh kita isi dengan adverb. Adverb. Oke, bisa juga dengan adverb. Maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat contohnya satu-satu. To be dengan noun. Misalkan subjeknya, sebentar. Nah, to be dengan noun. Subjeknya kita buat he.
Kalau he, to be-nya is. He is, nah, noun, misalkan saya mau buat doctor. He is a doctor. Dia seorang dokter. Gitu. Oke. Baik, itu yang dengan menggunakan noun setelah to be. Kalau adjective, misalkan they, nah ini mereka, to be-nya are, adjektifnya misalkan kata sifatnya happy. Mereka bahagia. Nah, ini boleh juga. Oke. Atau dengan adverb, tapi ini tidak terlalu banyak yang bisa kita buat. Misalkan saya mau tulis I. I am here. Aku ada di sini. Nah, untuk adverb ini bisa misalkan here, there, tapi nanti kita akan belajar juga cara membentuk prepositional phrase. Jadi membentuk keterangan tempat. Contoh misalkan kayak kalau teman-teman sering dengar in the restaurant, in the cafe, dan seterusnya. Nah, kita nanti akan belajar itu juga. Baik, itu untuk positif dengan negative sentence menggunakan to be. Nah, di sini ada tambahan informasi. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan that. Ini bentuk singkatnya. Jadi saya tulis bentuk singkatnya. Ini that is maksudnya. Ada juga theirs. Ada juga here's. Nah, kita lihat contohnya untuk memahami masing-masing kata tersebut. Thank you. Terima kasih. That's very kind of you. Kamu baik banget. Nah, that ini kadang diartikan juga itu, kadang juga bisa kita gunakan untuk menyatakan kalimat lain. Maksudnya seperti ini. Misalkan sebelum thank you ini, sebelum dia bilang thank you, that's very kind of you, si orang yang keduanya itu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, ngebantu dia, misalkan ngerjain PR-nya. Nah, that ini berarti dia sudah ngerjain PR-nya. That's very kind of you. Makasih banget, kamu baik banget udah ngerjain PR. Nah, seperti itu. Jadi that ini bisa digunakan untuk mengulangi informasi yang sudah diberikan. Oke. Selanjutnya, there's ini artinya ada. Look, ini contohnya. There's Chris, ada Chris. Jadi ada Chris. Nah, oke. Nah, kalau tadi that itu bisa diartikan itu, tapi kadang juga nggak diartikan. Oke. There's ada, artinya itu. Look, there's Chris. Ada Chris. Here's, misalkan here's your key. Nah, kalau teman-teman kalau kayak mau ngasih barang, misalkan here's your key. Ini kuncimu. Sambil ngasih barangnya. Atau contoh lainnya, here's your book. Ini bukumu. Here's your pen. Ini pulpenmu. Thank you. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi bisa juga menggunakan that's, there's dengan here's. Untuk that dengan there, jangan khawatir. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi penggunaan that dan juga there. So buat teman-teman tetap ikuti terus video-video yang ada di seri ini. Baik, kita akan coba latihannya. Ada dua latihan di sini. Yang pertama, write am, is, or are. Jadi teman-teman harus menentukan kita pakai am, is, atau are untuk kalimat-kalimat berikut ini. Ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, dan 5. Hati-hati, lihat dulu subjeknya. Nah, tentukan mana yang diisi oleh am, mana yang diisi oleh is, dan juga mana yang diisi oleh are. Latihan yang kedua, complete the sentences. Jadi lengkapi kalimat ini. Nah, ini agak berbeda. Contoh nomor 1 kita kerjakan bareng-bareng. Steve is ill. Steve lagi sakit. Nah, selanjutnya kita mau buat kalimat yang kedua. Ingat, yang namanya kalimat itu harus ada subjek dan juga verb. Sekali lagi, kalimat itu harus ada subjek dan juga verb. Nah, kita buatkan subjeknya dulu apa di sini? Steve. Steve ini kan laki-laki. Dia maksudnya Steve. Dia. Nah, kita bisa gunakan he. Kalau he, to be-nya gunakan is. Nah, jadi he is in bed. Nah, untuk yang latihan kedua ini, teman-teman harus tentukan juga subjeknya apa sih, misalkan untuk kalimat selanjutnya.
bisa menggunakan subject pronouns I, we, you, they, he, she, it. Jadi tentukan subjek dan juga verbnya. Baik, itu untuk video kali ini mengenai to be, am, is, dan juga are. So, buat teman-teman yang sudah mengerjakan latihannya, teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Itu dulu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris lebih detail lagi, baik itu mengenai grammar, speaking, TOEFL, TOEIC, IELTS, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini. Tetap semangat, good luck, and have a nice day. Bye-bye.